perbaikan yang akan dilakukan pemerintah? Jadi evaluasi. Jadi ini sekolah rakyat kedua ya yang kami kunjungi. Kita tadi melihat ruang kelas, ruang makan, ruang tidur. Ini yang paling penting. Dan hari ini di Pekanbaru Riau ada 100 murid SMP ya Pak Wali ya. Jadi kita pastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, fasilitas yang ada terutama tadi ya, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar tersedia dengan baik. Di saat para pejabat menikmati hidup nyaman, di saat para pejabat joget-joget dikarenakan dapat kenaikan gaji hingga 3 juta, ada wakil presiden kita yang sedang meratapi nasib rakyat Indonesia yang mungkin masih saja hidup di bawah garis kemiskinan. Wajah datar Mas Gibran mewakili hati rakyat Indonesia ketika melihat para anggota dewan terhormat kita joget seperti tak punya beban. Teman-teman, kemarin di sidang tahunan MPR kita melihat sesuatu yang sungguh tidak elok kita pandang ketika para pejabat-pejabat kita yang hidup lewat pajak yang kita bayarkan setiap bulan, setiap tahun, malah senang-senang joget-joget tanpa memikirkan rakyat yang mungkin ada yang belum makan saat itu. Kita lihat wajah wakil presiden kita seperti menyimpan begitu banyak sekali pertanyaan, apakah ini rakyat? Ini pejabat yang dipilih oleh rakyat, apakah mereka memikirkan rakyat? Apakah mereka saat itu teman-teman mengemban amanah rakyat? Kita lihat wajah wakil presiden kita yang begitu sedih. Karena yang mungkin dirinya tidak bisa berbuat banyak saat itu. Tidak bisa langsung menegur karena protokoler. Dan itulah yang mewakili hati rakyat Indonesia. Kita lihat wajah Mas Gibran. Wajah yang mewakili hati rakyat Indonesia yang tidak bisa melawan. Tidak bisa berkata apa-apa. Hanya bisa diam. Hanya bisa menangis. Tapi rupanya teman-teman ya, wakil presiden kita mengingatkan kepada Pak Prabowo untuk mengkaji ulang soal kenaikan gaji para anggota DPR kita yang nilainya itu fantastis teman-teman. 3 juta hingga 3 juta per hari. Kan kalau rakyat mau kerja itu 1 bulan baru bisa dapat 3 juta. Atau mungkin bahkan ada yang cuma dapat 1 juta, 2 juta. Ada juga UMR Indonesia teman-teman. Kalau nggak salah itu di Jatim kurang lebih 2 juta, ada beberapa wilayah yang UMR-nya itu cuma 2 juta. Bahkan 1 bulan kerja saja belum dapat itu 3 juta. Tapi ya para dewan kita yang kerjanya duduk-duduk, makan-makan, jalan-jalan, dapat gaji 3 juta per bulan. Ini miris teman-teman, miris. Dan ini langsung disorot oleh banyak sekali pengamat dan disebut bahwa ini tidak elok, tidak baik, bahkan diminta untuk dibatalkan. Ya ini Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, ya langsung ngeles. Disebut ini nggak ada kenaikan gaji, kita cuma dapat tunjangan. Tunjangan rumah dikonversikan ke uang, hasilnya ya 100 juta. Wah gila bang. Nah teman-teman, ini kita simak dulu saja deh informasi yang sudah kajian online kumpulkan terkait perkara ini. Dan apakah ya DPR benar-benar bakal dapat kenaikan gaji hingga 3 juta per hari? Kita simak video selengkapnya. Oke, Mas, setelah beberapa kali meninjau sekolah rakyat, apa akan ada perbaikan yang akan dilakukan pemerintah? Jadi evaluasi. Jadi ini sekolah rakyat kedua ya yang kami kunjungi. Kita tadi melihat ruang kelas, ruang makan, ruang tidur. Ini yang paling penting. Dan hari ini di Pekanbaru Riau ada 100 murid SMP ya Pak Wali ya. Jadi kita pastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, fasilitas yang ada terutama tadi ya, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar tersedia dengan baik. Dan ini kan sudah minggu kedua, minggu ketiga sekolah rakyat berjalan. Akan terus kami evaluasi, masukan-masukan dari orang tua murid akan kami tampung dan ke depan akan kita lakukan perbaikan. Mas, tadi kan sempat juga ke posko Karhutla ya Mas. Ya. Itu tanggapannya gimana dan apa ada langkah konkret dari pemerintah khususnya dalam hal penegakan hukum Ya, Karhutla? ini penting sekali. Dan saya terima kasih sekali kepada Pak Gubernur, Forkopimda, semua yang hadir. Khususnya untuk Riau ini sudah sangat berkurang. Tadi kalau teman-teman media tahu waktu kita landing, keadaannya kan sudah mendung ya. Ini karena ada proses
modifikasi cuaca dan juga rutin ada waterbombing. Jadi saya lihat untuk di Rio ini sudah cukup terkendali. Ke depan tadi sudah dipaparkan sudah ada 51 orang yang menjadi tersangka. Ke depan yang namanya penegakan hukum, monitoring, deteksi awal itu penting sekali ya. Pesannya untuk petani Mas, untuk petani masyarakat Mas, supaya kasus tidak. Dan sekali lagi tadi saya sudah diskusi dengan Pak Gubernur, masalah regulasi harus ditegakkan lagi. Jangan lagi ada pembukaan lahan yang tidak sesuai dengan aturan. Kita ingin aturan ditegakkan dan sekali lagi tadi sudah ada 51 orang yang menjadi tersangka. Dan kita tidak ingin kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi. Tapi saya lihat dari tahun 2014 sampai tahun ini kasus-kasus kebakaran hutannya sudah sangat menurun sekali. Sudah menurun hampir 80-85%. Jadi ini sekali lagi saya apresiasi Pak Gubernur, Pak Wali, Forkopimda semuanya kerja keras dan penegakan hukum, deteksi awal sangat penting. Dan hari ini modifikasi cuacanya berhasil. Mas Gibran mau nanya pesan untuk Terima kasih Pak Gubernur dan tadi Pak Gubernur, Pak Wali juga sudah ikut mengawal proses pencairan BSU dan di Pekanbaru Rio ini proses pencairannya sudah lancar, sudah hampir 100% dan saya titip pesan jangan sampai ada pemotongan, proses pencairan lancar, dibantu juga tadi oleh dirut-dirut BPJS, dirut PT Pos. Saya kira semuanya berjalan dengan lancar dan saya tadi titip pesan untuk kepada para penerima bantuan agar bantuannya digunakan untuk hal-hal yang produktif, jangan dipakai untuk judol. Saya ingatkan berkali-kali itu ya. Mas Gibran? Di setiap tempat pembagian PSU. Mas Gibran, sejumlah partai politik mengusulkan agar Mas Gibran berkantor di IKN. Tanggapannya gimana nih Mas? Kemarin nyuruh saya berkantor di Papua, sekarang di IKN. Pindah-pindah terus. Ya yang jelas ini, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di mana saja. Di Papua, di IKN, kami menunggu perintah presiden. Dan sebagai pembantu presiden harus siap. Dan kalau saya, kemarin kan minggu lalu udah saya tegaskan ya. Saya bisa berkantor di mana saja. Karena saya lebih sering di lapangan, memastikan program-program, visi-misi Pak Presiden tereksekusi dengan baik. Ya contohnya hari ini, BSU, Sekolah Rakyat, dan nanti terakhir kita mau menutup muktamar Persis, Hima Persis. Mas Wapres, terakhir besok kan final Indonesia versus Vietnam. Ini prediksi skor berapa Mas? Kan Mas Gibran juga bola. Iya, Mas Gibran. Kalau saya lihat timnas lagi on fire ya, mungkin bisa 3-0 lah. Ya. Kita diajak nggak Mas? Enggak. Nonton nggak Mas? Ya, nonton sendiri lah ya. Nonton di rumah aja lah. Atau bisa nonton di TV, nonton langsung lebih baik ya. Lagi on fire, semoga bisa menang lagi ya. Terima kasih Mas. Kedinginan. Terima kasih Mas. Kisah Raya tadi menjadi catatan miris bagi Indonesia. Ini jadi potret bahwa hak kesehatan anak-anak Indonesia belum terpenuhi. Namun di tengah kehidupan rakyat yang kian terhimpit, ada kabar soal tunjangan rumah anggota DPR yang mencapai 50 juta rupiah per bulan. Perwakilan DPR menyebut angka itu terhitung tidak cukup karena para anggota DPR harus menyewa kos-kosan 3 juta rupiah per hari. Kisah Raya, balita berusia 4 tahun asal Sukabumi, Jawa Barat yang menghembuskan nafas terakhir setelah terinfeksi cacing akut menjadi ironi di tengah kabar soal para wakil rakyat yang justru mendapatkan kenaikan tunjangan.
Sebelumnya, anggota DPR periode 2024-2029 disebut mendapatkan tunjangan rumah hingga 50 juta rupiah. Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir menyebut tunjangan rumah itu diberikan karena anggota DPR tidak mendapatkan fasilitas rumah jabatan karena kondisi umum fisik rumah jabatan terutama di Kalibata dinilai sudah tidak layak. Hitungan tunjangan tersebut didasarkan pada biaya kontrakan atau kos di sekitar gedung DPR MPR senilai 3 juta rupiah per hari. Jika dikalikan 26 hari kerja, maka seharusnya tunjangan tersebut senilai 78 juta rupiah. Maka menurut Adis, tunjangan sebesar 50 juta per bulan itu sebetulnya belum cukup. Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nah, nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, nah, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Mungkin yang kamar mandi di luar atau seperti apa gitu. Ya kalau memang masih terlalu dianggap masih terlalu mahal kos-kosannya 3 juta. Lantas berapa sebenarnya rincian gaji anggota DPR per bulan? Dalam peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji pokok yang diterima anggota DPR memang hanya di kisaran 4 juta rupiah per bulan. Namun itu belum termasuk sejumlah tunjangan seperti tunjangan uang sidang, tunjangan jabatan, hingga tunjangan komunikasi yang jika ditotal bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan. Belum lagi ditambah komponen yang akan diterima para anggota DPR jika melakukan perjalanan dinas. Warga pun ikut bersuara di tengah kabar soal tunjangan DPR yang melejit setinggi langit. Di tengah banyaknya warga Indonesia yang kekurangan, terus di tengah efisiensi, masa seorang perwakilan rakyat gitu ya, tunjangannya lebih gede gitu. Bukan lebih gede sih, kayak perbandingannya sangat jauh gitu loh antara rakyat biasa sama perwakilan rakyat. Seharusnya pemerintah bisa memikirkan itu lagi sih menurutku. Ya gila aja itu sih, nggak wajar lah. Kita yang seharian narik begini aja online dari pagi, susahnya setengah mati. Ini mau dapat lagi 50 juta lagi, kita mau dipotong dari mana lagi gitu untuk bayar pajaknya gitu. Layak dipertanyakan, apa urgensi tunjangan anggota dewan meroket di tengah rakyat yang ekonominya seret di antara tekanan efisiensi yang digembar-gemborkan. Tim Liputan CNN Indonesia. Perlu gerakan 2026 untuk menghentikan pembayaran pajak yang menindas rakyat. Sudah saatnya rakyat berkata, cukup! Tidak ada lagi tawa di atas penderitaan kami. Tidak ada lagi pesta sementara kami kelaparan. Kami menuntut keadilan. Kami menuntut moralitas. Dan kami menuntut agar amanah ini kembali kepada rakyat yang seharusnya mendapatkannya. Mari kita lihat lebih dekat kehidupan rakyat yang Anda tinggalkan begitu saja. Di pelosok desa, ada ibu-ibu yang bangun sebelum subuh untuk menanak nasi, memasak seadanya, lalu menjual sayur atau gorengan hanya untuk mendapatkan Rp60.000 sehari. Ayah-ayah bekerja serabutan, memikul beban ganda, menanggung biaya sekolah anak, listrik, air, dan kebutuhan pokok. Sementara Anda duduk nyaman di kursi mewah, menari-nari di atas podium, tertawa riang dengan tunjangan yang jumlahnya setara dengan sebulan penghasilan mereka dalam satu hari. Bukankah ini penghinaan moral yang nyata? Bukankah ini pengkhianatan terhadap amanah yang rakyat berikan kepada Anda? Dan jangan lupa, semua yang Anda nikmati berasal dari pajak rakyat. Pajak yang membebani mereka, yang menjerat setiap helaan napas mereka. Sementara Anda menikmati pesta, gaji, dan tunjangan mewah. Anda berpesta, berjoget, menertawakan kehidupan mereka yang sulit, sementara amanah Anda sebagai wakil rakyat hanyalah sebuah ilusi yang Anda nikmati sendiri. Lihat juga guru-guru honorer yang mengajar anak-anak bangsa. Mereka bangun pagi, menyiapkan materi, mendidik, menanamkan nilai dan karakter,
namun gaji mereka masih di bawah 2 juta rupiah per bulan. Sementara itu, gaji DPR RI bisa mencapai 100 juta rupiah per bulan, sudah termasuk tunjangan. Artinya, 1 hari kerja Anda setara dengan sebulan penuh kerja guru honorer. Bukankah ini ketimpangan yang memalukan? Bukankah ini pengkhianatan terhadap prinsip keadilan sosial? Dan mari kita jangan lupakan fakta yang paling miris. Banyak rakyat masih menelan pil pahit kemiskinan, masih bergelut dengan pengangguran, dan hidup di bawah garis kemiskinan. Mereka menahan lapar, menabung setiap sen, menyesuaikan hidup dengan keterbatasan, sementara Anda menari di gedung parlemen seakan dunia ini milik Anda sendiri. Anda berpesta dengan uang rakyat, tertawa di atas penderitaan mereka, dan merayakan gaji fantastis sebagai sesuatu yang wajar. Ingatlah, wahai elit politik, semua itu adalah amanah. Tidak ada satupun yang lepas dari pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap tawa Anda, setiap pesta yang Anda gelar, setiap sen yang Anda nikmati dari jerih payah rakyat akan dimintai pertanggungjawaban. Anda menari di atas penderitaan rakyat hari ini, tapi percayalah, akan datang waktunya Anda menanggung itu semua. Rakyat sudah terlalu lama diam. Mereka menahan lapar, bekerja keras, dan menanggung penindasan pajak, sementara Anda menikmati hidup bergelimang harta. Sudah saatnya suara rakyat bangkit. Sudah saatnya rakyat menuntut keadilan. Sudah saatnya rakyat menuntut agar pajak yang menindas dihentikan. Agar gaji fantastis pejabat tidak lagi berasal dari penderitaan rakyat. Apakah perlu gerakan 2026 untuk menghentikan pembayaran pajak yang menindas rakyat? Sudah saatnya rakyat berkata, cukup, tidak ada lagi tawa di atas penderitaan kami. Tidak ada lagi pesta sementara kami kelaparan. Kami menuntut keadilan, moralitas, dan amanah yang benar-benar dijalankan. Kami menuntut agar hidup kami dihargai, bukan diinjak-injak oleh mereka yang seharusnya menjadi pelayan kami, bukan penikmat penderitaan kami. Dan lihatlah, wahai para elit DPR RI, bagaimana pesta Anda berjalan. Lampu gemerlap, musik keras, tawa riang, joget tanpa henti. Sementara di luar gedung, rakyat menatap kosong ke dapur yang tak berisi, anak-anak menunggu sekolah dengan perut kosong, dan para guru honorer menahan lapar demi mengajar. Tidakkah Anda merasa jijik dengan diri sendiri? Tidakkah ada sedikit nurani yang tersisa di dada Anda? Atau semuanya sudah tertutup oleh lembaran-lembaran uang rakyat yang Anda genggam? Anda menari, Anda tertawa, Anda merayakan kenaikan gaji, 50 juta, 100 juta per bulan, sedang rakyat berjuang menafkahi keluarga dengan 60.000 sehari. Bukankah ini pengkhianatan paling nyata terhadap amanah yang diberikan rakyat? Bukankah ini pengingkaran terhadap moralitas yang seharusnya Anda junjung? Anda menikmati hidup mewah dengan pesta, tunjangan, fasilitas, dan segala macam hak istimewa, sementara rakyat menanggung semua beban untuk menutupi kemewahan Anda. Dan jangan lupakan, semua itu adalah pajak rakyat. Pajak yang mereka bayar dengan susah payah, pajak yang menjerat setiap langkah mereka, pajak yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk pesta Anda. Tapi Anda menertawakan hidup mereka. Anda berpesta di atas penderitaan rakyat. Anda menari di atas perut kosong mereka. Anda menikmati uang yang seharusnya menjadi hak mereka. Mari kita bandingkan lagi, guru honorer berjuang mendidik generasi bangsa dengan gaji di bawah 2 juta rupiah per bulan. Anda, 1 hari kerja Anda setara gaji mereka sebulan. Dan Anda masih menari, masih berpesta, masih tertawa. Apakah ini yang dinamakan keadilan sosial? Apakah ini amanah yang dijalankan dengan benar? Tentu saja tidak. Ini adalah penghinaan paling nyata terhadap rakyat yang mempercayakan hidup mereka pada Anda. Ingatlah, wahai elit politik, tidak ada satupun yang luput dari pengawasan Tuhan. Setiap tawa Anda, setiap pesta yang Anda gelar, setiap sen yang Anda nikmati dari jerih payah rakyat akan dimintai pertanggungjawaban. Suatu saat, Anda akan menanggung semua itu. Menari di atas penderitaan rakyat hari ini, menangis menanggung dosa di hadapan Sang Pencipta esok. Rakyat tidak akan diam selamanya. Rakyat tidak akan menahan lapar, menanggung pajak yang menindas, dan melihat Anda bergelimang harta tanpa suara. Sudah waktunya suara rakyat terdengar, menuntut keadilan, menuntut agar pajak yang menindas dihentikan, menuntut agar gaji fantastis pejabat tidak lagi berasal dari penderitaan mereka. Apakah rakyat harus menunggu sampai 2026 untuk bertindak?
Apakah rakyat harus terus menanggung ketidakadilan ini, sementara Anda menari, berpesta, dan tertawa di atas penderitaan mereka? Sudah waktunya rakyat berkata tegas, cukup, tidak ada lagi tawa di atas penderitaan kami, tidak ada lagi pesta sementara kami kelaparan. Kami menuntut keadilan, moralitas, dan amanah yang dijalankan dengan benar. Kami menuntut agar kehidupan kami dihargai, bukan diinjak-injak oleh mereka yang seharusnya menjadi pelayan kami, bukan penikmat penderitaan kami. Miris sekali, mereka berjoget, tertawa, berpesta di atas penderitaan rakyat, sementara kami, rakyat biasa, berjuang dari pagi sampai malam, menatap penghasilan yang tak seberapa dibanding gaji anggota DPR yang mencapai ratusan juta per bulan. Setiap tetes keringat kami, setiap rupiah yang kami upayakan untuk bertahan hidup, seakan tak berarti bagi mereka. Judul yang tepat mungkin, joget 100 juta, jerit sejuta rakyat. Dan lihatlah ekspresi dingin Wapres Gibran yang duduk menyaksikan momen itu. Tatapannya seakan mewakili seluruh rasa getir masyarakat. Muak, kecewa, marah. Marah karena wakil yang seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat, memperjuangkan keadilan sosial, malah tenggelam dalam kenyamanan dan pesta, tertawa seolah dunia ini milik mereka sendiri. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak berbagai informasi-informasi, kita telah mengkaji teman-teman berbagai video yang menyebutkan bahwa memang gaji DPR itu naik hingga 3 juta per bulan. Mau diakui atau tidak, ya itulah nominalnya. Kalau dulu mungkin ya para DPR kita difasilitasi oleh negara, oleh rumah dinas, tapi karena mungkin tahun ini rumah dinasnya tidak diberikan, akhirnya dikonversikan ke uang yang super fantastis, yaitu 3 juta per bulan. Ini sungguh luar biasa di tengah ya mungkin kehidupan rakyat Indonesia yang makin sulit dan ya susah kalau bisa kita bilang sejahtera. Mudah-mudahan wakil presiden kita Mas Gibran dan juga Pak Prabowo melihat hal ini tidak hanya ya ini sebatas informasi viral sesaat dilupakan. Mudah-mudahan rakyat Indonesia juga diberikan kenaikan UMR lah. Yang penting harga dijaga, gaji naik, itu kan itu yang kita mau. Penting rakyat dulu sejahterakan, baru pejabat-pejabatnya bisa ikut-ikutan. Jangan ini pejabat dulu yang sejahtera, rakyat malah sensi. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.